kan ya'buduna ghairallah. Kami mendapatkan petunjuk dengan mereka, mengambil petunjuk dari mereka, yaitu dari leluhur, sedangkan mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, artinya mereka membantah wahyu dengan taklid, fanatik, buta kepada siapa? Leluhur mereka, nenek moyang mereka. Jadi sudah disampaikan hujah satu persatu, mereka menjawab, kami dapati leluhur kami seperti ini, dan kami cuma mengikuti mereka saja. Kami berjalan di atas jejak mereka, mendapatkan petunjuk dari mereka. Padahal yang mereka ikuti sesat, kafir, musyrik, beribadah pada selain Allah. Nah ini ya, lalu Allah menceritakan atau menghibur nabinya setelah menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik membantah wahyu dengan taklid, dengan alasan inilah ajaran leluhur. Allah menyatakan pada ayat setelahnya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus seorang pun pemberi peringatan pada suatu negeri sebelummu kecuali orang-orang yang mewah di antara mereka berkata, sesungguhnya kami dapati leluhur kami ada pada suatu ajaran, dan sesungguhnya kami hanya mengikuti mereka, mengikuti jejak mereka. Artinya yang terjadi pada Nabi kan diutus kepada waktu itu kepada orang-orang Mekah kan, musyrik Mekah kan. Nabi udah nyampaikan Al-Quran, wahyu Allah, firman Allah, mereka nolak dengan taklid, dengan mengikuti apa? Ajaran leluhur. Ternyata itu pula yang terjadi pada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Karena kata Allah di sini, demikianlah tidaklah kami mengutus seorang pun pemberi peringatan. Pemberi peringatan ini maksudnya apa? Nabi ya, rasul. Tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelummu di suatu negeri kecuali orang-orang yang mewah di antara mereka, hidup mewah di antara mereka berkata, kami dapati leluhur kami seperti ini ajarannya, dan kami cuma mengikuti. Berarti sama kan? Musyrikin Quraisy sama musyrikin zaman dahulu sama saja. Mereka membantah dengan taklid. Maka kita tidak boleh seperti itu. Ya, nggak bisa membantah wahyu dengan taklid. Itu diharamkan. Ya, jangankan dengan taklid. Taklid leluhur ya maksudnya. Leluhur yang nggak jelas. Yang jelas-jelas ini aja, orang baik saja, nggak boleh kita mempertentangkan wahyu dengan orang yang sudah jelas-jelas baik. Contohnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Orang baik tidak? Kalau leluhurnya musyrikin Quraisy, ya musyrik kan? Ya tidak. Nah, tapi kalau Abu Bakar dan Umar kan orang baik kan? Nah, tapi kalau kita mempertentangkan Al-Quran, mempertentangkan sunnah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, ini saja tercela. Apalagi mempertentangkan sunnah dengan ajaran leluhur. Ya, makanya Ibnu Abbas pernah berkata, arahum sayahlikun. Aku qala Rasulullah wa yaqulun naha Abu Bakar wa Umar. Aku menganggap mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Kenapa? Aku katakan Rasulullah bersabda demikian, tapi mereka berkata Abu Bakar dan Umar larang demikian. Jadi dipertentangkan. Ini ucapan Nabi, tapi Abu Bakar dan Umar nggak seperti itu. Nah, dengan sebab mempertentangkan perkataan Nabi dan Abu Bakar dan Umar, akibatnya apa? Binasa. Maka bagaimana pula kalau mempertentangkan sunnah Nabi dengan ini kan tradisi masyarakat kami, ini kan sudah adat istiadat daerah kami. Nah, ini lebih parah lagi, lebih terancam lagi siksa ya. Maka kebiasaan orang-orang jahiliyah taklid buta, fanatik buta kepada leluhur ya. Kita jangan fanatik buta kepada leluhur. Seandainya kita boleh fanatik, tentu fanatik kepada Abu Bakar dan Umar, ya tidak? Tapi kenyataannya boleh kita? Tak boleh. Kita hanya fanatik kepada Nabi Muhammad. Selain Nabi, setinggi apapun kedudukannya, bisa saja terjatuh dalam kesalahan. Ya. Siapapun itu,
Abu Bakar dan Umar, apalagi di bawah Abu Bakar dan Umar. Cuma ulama seperti Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam lainnya, Imam Malik dan semacamnya. Nggak boleh kita fanatik kepada satu pun ulama ya. Nah ini ya, jadi kita kembali lagi. Ini alasan orang-orang musyrik menolak wahyu dengan alasan kami dapati leluhur kami seperti ini. Nah di sini Bapak-bapak, di sini Allah menyebutkan, demikianlah tidaklah kami mengutus seorang pun pemberi peringatan sebelummu di suatu negeri kecuali orang-orang hidup mewah. Orang-orang yang hidup mewah di antara mereka berkata, orang-orang yang hidup mewah. Kenapa yang disebutkan hidup mewah? Kenapa tidak berkata kecuali orang-orang yang miskin di antara mereka berkata? Tapi yang disebutkan yang hidup mewah. Kenapa? Iya, karena rata-rata yang menolak wahyu orang-orang punya kekayaan. Yang mengikuti para rasul adalah orang-orang miskin. Ini sudah sunnatullah ya, orang-orang yang dianggap lemah. Maka kita nggak bisa menilai kebenaran ini benar, kenapa diikuti pejabat. Oh ini gubernur aja mengikuti ajaran kami, masa kami salah? Bisa begitu. Nggak jadi patokan ini ikuti gubernur, orang kaya, terkaya sedunia sekalipun. Misalkan orang terkaya di dunia sekarang, Elon Musk. Apa dia? Ngikutin apa dia? Kalau kita patokan yang orang paling kaya berarti benar, berarti dia kita ngikutin Elon Musk. Apa ajaran? Ikut apa dia? Agama apa? Nah inilah, jadi nggak jadi patokan ya. Kalau suatu ajaran diikuti pejabat, diikuti oleh orang kaya berarti benar. Kalau suatu ajaran diikuti orang-orang lemah, orang miskin berarti salah. Nah kalau kita punya cara pandang seperti itu, berarti masih ada sifat jahiliyah pada diri kita. Benar tidaknya satu ajaran tidak dilihat dari pengikutnya. Ya, tapi dilihat seperti apa ajarannya. Kalau sesuai dengan Al-Quran Sunnah, inilah yang benar. Walaupun yang ngikutin orang lemah atau yang ngikutin cuma 1-2. Tapi kalau suatu ajaran itu batil, bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, maka ini batil. Walaupun yang ngikuti para pejabat, orang kaya, bahkan mayoritas penduduk dunia. Karena kebenaran tidak diukur oleh jumlah juga. Makin banyak suatu ajaran diikuti orang, belum tentu benar. Sebagaimana makin sedikit suatu ajaran diikuti, belum tentu salah. Karena para nabi, di antara mereka ada yang pengikutnya banyak, ada yang tidak. Bahkan nabi diperlihatkan, di hari kiamat ada nabi yang mengikutinya cuma berapa gelintir orang, 3-9 orang. Bahkan ada yang nyatakan 1 atau 2 orang. Dan ada nabi yang tidak seorang pun yang ikutinya, tidak punya pengikut. Jadi kalau kita patokannya makin banyak orang ikuti berarti ajaran itu benar, berarti nabi ini salah, ya nggak? Batil. Maka kita jangan nilai seperti itu ya. Itu cara pandang orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, jadi kata Imam Al-Mahalisi menjelaskan, demikianlah tidaklah kami utus seorang pun pemberi peringatan sebelummu di suatu negeri kecuali orang-orang yang hidup mewah di antara mereka. Mitla qauli qaumik, mereka akan mengucapkan perkataan seperti perkataan kaummu, yaitu kaum apa? Quraisy. Apa perkataannya? Mirip, inna wajadna ala aba'ana ala ummah, kami dapati leluhur kami ada atau pada suatu ajaran, kami dapati leluhur kami menganut suatu ajaran dan kami cuma mengikuti mereka. Sama saja, 11-12 ya, nggak ada bedanya orang musyrikin zaman sekarang dan zaman dulu ya. Nah itu Bapak ya. Selain itu juga ini alasan mereka, namun Allah mengabarkan bahwasanya alasan mereka ini sebenarnya batil dan juga sudah dibantah oleh para nabi dan rasul. Di sini Allah menyebutkan, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Rasul berkata, di sini ada Bapak, ada ini qiraat, bukan qala lahum tapi qul, katakanlah kepada mereka. Jadi ada qiraat begitu ya.
Kalau kita pakai qiraat yang di sini aja, yang ada di sini, dia berkata, Rasul berkata, jadi setiap Rasul yang diutus kepada umat, setiap umat berkata kepada mereka ketika mereka bantah dengan Rasul, kami dapati leluhur kami seperti ini, ajaran leluhur seperti ini. Maka Rasul pun berkata, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, apakah kalian tetap mengikuti leluhur kalian walaupun aku membawa ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang kalian dapati dari leluhur kalian? Jelas maknanya. Di sini Rasul ingin membantah mereka. Jadi apakah kalian tetap mengikuti leluhur, ajaran leluhur, walaupun aku, Rasul ini membawa ajaran yang lebih baik daripada ajaran leluhur kalian? Kalian tetap mengikuti leluhur kalian? Jelas apa ya? Ini kan bantahan lagi untuk mereka kan. Cuma apakah mereka nerima dengan demikian? Di sini Allah menyebutkan qalu, mereka menjawab inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami mengingkari risalah yang kalian bawa, risalah yang dengannya kalian diutus. Artinya walaupun hujah udah demikian jelas, mereka tidak mau beriman. Nah, ini menunjukkan hidayah itu di tangan Allah. Walaupun sudah jelas hujah di depan mata, kita udah mengeluarkan 1000 hujah, 1000 dalil, kalau belum dapat hidayah ya sudah, tetap berpaling. Jelas apa ya? Nah, ini kebiasaan orang kafir ya, udah dijelaskan hujah, bukannya tunduk, malah berkata tadi ujung-ujungnya kami mengingkari risalah yang kalian bawa, risalah yang dengannya kalian diutus, kami mengingkari itu. Maka ini perbuatan mereka. Maka apa akibatnya? Allah menyebutkan fantaqamna minhum, maka kami pun membalas mereka. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Jadi setelah mereka menolak wahyu, menolak risalah para rasul dengan taklid, fanatik buta pada ajaran leluhur, maka apa akibatnya? Allah katakan fantaqamna minhum. Di sini kata Imam Al-Mahalli qala ta'ala takhwifan minhum, Allah berfirman untuk menakut-nakuti mereka, maka kami pun membalas mereka. Intiqam balas dendam artinya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya mungkin membalas ya. Kami pun membalas mereka. Mereka ini siapa? Al-minal mukadzibina lirusuli qablak, yaitu orang-orang yang mendustakan para rasul sebelummu. Artinya ini peringatan untuk musyrikin Quraisy. Dulu mereka mendustakan para rasul, lalu Allah balas mereka, Allah siksa mereka. Maka hati-hatilah wahai musyrikin Quraisy, kalian sudah mendustakan Rasul Muhammad SAW, berarti kalian pun bisa disiksa, bisa diazab, bisa dapat hukuman. Makanya Allah ingatkan sini, fanzur, perhatikanlah, kaifa kana aqibatul mukadzibin, perhatikanlah bagaimana kesudahan, akibat yang dirasakan oleh orang-orang yang mendustakan para rasul. Nah ini Bapak ya, insya Allah jelas ya. Itu dari ayat berapa tadi? 22 ya. 22 sampai ayat ke berapa tadi? 25 ya. Dari beberapa ayat itu kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, orang-orang kafir seringkali menolak kebenaran dengan taklid buta, fanatik buta terhadap leluhur, fanatik buta kepada nenek moyang. Nah ini kebiasaan orang-orang kafir yang tidak layak kita tiru. Loh, apakah kita nggak bisa mengikuti ajaran leluhur? Boleh saja kalau ajaran leluhur kita benar. Tapi walaupun kita mengikuti ajaran leluhur, bukan berarti kita fanatik. Karena yang namanya leluhur kita, maksudnya leluhur ini bukan nabi ya. Kalau nabi justru terjaga. Tapi leluhur kita tuh ya mungkin apalah, kakek kita atau kakek apalah. Pokoknya orang yang dihormati mungkin di masyarakat kita. Sehebat apapun leluhur kita itu, dia bukan nabi. Mungkin saja benar, mungkin saja salah. Maka nggak boleh fanatik. Nah, kalau kita fanatik pasti semua yang diajarkan leluhur kita benar. Sehingga dipertentangan dengan syariat, ya berarti kita menyerupai orang-orang
musyrik, orang kafir zaman dahulu ya. Nah, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-23, orang-orang yang mendustakan para rasul mayoritasnya dari orang-orang berkedudukan yang memiliki kekayaan, orang-orang kaya. Ini yang rata-rata mendustakan rasul. Sedangkan para pengikut rasul rata-rata orang-orang miskin dan dianggap lemah. Maka ini keutamaan bagi orang-orang yang dianggap lemah. Oh, kalau begitu nggak boleh kaya? Nggak juga. Jangan cara pandang kita nggak seperti sesempit itu. Jangan jadi orang komunis yang menganggap orang-orang kaya adalah musuh. Orang-orang para pemilik modal musuh harus dijatuhkan. Semua sama rasa, sama rata. Nggak ada miskin, nggak ada kaya. Sekilas indah, Bapak ya. Orang-orang komunis ketika menyebutkan prinsip seperti ini, sekilas indah. Tapi dalam prakteknya bisa begitu. Tokoh-tokoh komunis yang terus mendengungkan slogan sama rasa, sama rata, tidak ada miskin, tidak kaya. Kenyataannya mereka hidup kaya, rakyatnya miskin. Ya tidak? Ya contohnya Stalin, Lenin, tokoh-tokoh komunis nih di Uni Soviet dan setelahnya. Mereka kan ngomong ke rakyatnya, kita keadilan sosial, tidak ada miskin, tidak ada kaya, sama rasa, sama rata. Mereka ngomong itu ke rakyat mereka, tapi mereka sendiri hidup mewah, rakyatnya miskin. Bahkan banyak yang mati karena dipekerjakan secara paksa sampai mati. Itu di Soviet dulu, Pak ya. Masjid ditutup, dijadikan kandang babi, gereja dihancurkan. Jangan kayak gitu. Maka jangan tertipu dengan orang-orang komunis ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, hiburan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini, terutama ayat 24, merupakan hiburan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang menimpa Nabi kita, menimpa juga para Rasul sebelum beliau. Nah, ini juga pelajaran buat kita, Bapak. Kalau kita punya musibah, terkena musibah, kita ini juga ingat-ingat ada tidak orang sebelum kita yang mengalami musibah yang sama. Nah, dengan kita ingat demikian, kita akan merasa apa? Terhibur. Kalau kita manusia kena musibah, orasnya berat. Nah, kita tengok pelajaran dari orang terdahulu. Ada nggak orang terdahulu yang mengalami musibah seperti yang saya rasakan? Nah, kalau kita dapat, oh gini, akhirnya apa? Kita merasa musibah kita ringan. Dan ini fitrah manusia gitu kan? Saya kena musibah, saya merasa berat. Ternyata di sekitar saya ada yang kena musibah seperti musibah yang saya rasakan. Akhirnya apa? Yang tadinya mungkin ngerasa berat, itu kena musibah juga. Nah, ini Bapak ya, ini pelajaran untuk kita ya. Bahkan kalau kita baca kisah orang terdahulu, kita bandingkan dengan diri kita, nggak ada apa-apanya kita. Dibandingkan para nabi, kita nggak ada apa-apanya. Dibandingkan para sahabat, nggak ada apa-apanya. Dibandingkan ulama tabiin, para tabiin, nggak ada apa-apanya. Kalau kita ngerasa musibah kita demikian berat, kalau diukur dengan musibah yang menimpa mereka, tidak ada apa-apanya. Makanya, dengan kita belajar, membaca biografi para ulama terdahulu, ini bisa menghibur hati kita. Ya, Imam Abdullah bin Al-Mubarak suatu hari diprotes oleh orang, bagaimana Anda ini kok di rumah terus, nggak pernah keluar-keluar, bagaimana nih? Jadi ada sebagian orang protes, jadi tanya kenapa kamu keluar, jalan-jalan kemana? Maka kata Imam Abdullah bin Al-Mubarak, kenapa saya harus merasa resah di rumah? Karena saya hidup dengan para sahabat Nabi. Maksudnya apa? Baca kitab kan sejarah para sahabat itu menghibur makanya. Jadi kalau orang sudah sibuk dengan ilmu, ya nggak istilahnya apa ya, betah di dalam rumah saja. Tapi kalau orang yang memang tidak merasa cinta dengan ilmu, ya bawaannya pengen jalan-jalan sana sini, bapaknya. Ya, bukan berarti terlarang. Kita jalan-jalan boleh. Jadi jangan mau usah mengharamkan jalan-jalan, enggak masalah. Yang penting tidak melalaikan dari ibadah, tidak melalaikan sholat, tidak melalaikan dari mencari ilmu dan semacamnya. Cuma kalau orang sudah cinta dengan ilmu, biasanya ya waktu tidak terasa, berjam-jam lamanya baca, sehingga akhirnya nggak sempat keluar, nggak sempat apa. Mungkin saja. Imam Asy-Shinqiti
Muhammad bin Al-Amin Asy-Shinqiti, ulama dari Shinqit, Mauritania yang tinggal di Madinah. Beliau tadinya dari Mauritania, lalu setelah itu hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah, belajar di Madinah, ngajar di Madinah. Beliau karena sibuknya dengan ilmu sampai tidak tahu mata uang yang ada di zaman beliau. Kalau kita kan nggak mungkin kan, kita tahu ini rupiah ada pecahan 100.000, 50.000 ya nggak? Tapi Syekh nggak tahu. Kenapa? Karena sibuk dengan ilmu beliau, belajar ke masjid ngajar atau ngajar di Universitas Islam Madinah. Sampai beliau nggak tahu mata uang yang ada di zaman beliau. Padahal kalau beliau mau bisa saja, cuman karena beliau sibuk dengan ilmu nggak sempat, Bukan berarti beliau menjauhi uang, menjauhi dunia, enggak. Artinya beliau karena sibuk dengan ilmu, beliau tidak sempat memperhatikan keadaan mata uang zaman beliau. Apakah uang bentuk 100 berapa, beliau nggak tahu. Aktivitas beliau bukan masjid, kampus, rumah, masjid, kampus, rumah. Dan dari hasil itulah beliau bisa menghasilkan beberapa karya besar yang diakui oleh umat. Tafsir Adwaul Bayan dan beberapa kitab yang luar biasa. Artinya beliau karena sibuk dengan ilmu. Coba kalau beliau sering jalan-jalan, kira-kira bisa menghasilkan karya seperti itu? Bisa. Oh. Ya, itu artinya ada konsekuensinya. Kalau kita sibuk di luar, ya otomatis untuk berkarya berkurang hasilnya. Tapi kalau sibuk di dalam rumah menghasilkan karya, ya berarti otomatis waktu keluarnya lebih sedikit. Ya, tinggal kita pilih saja kita mau bagian yang mana ya. Lalu kita lanjut, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari surat ini, terutama ayat ke-24. Hendaknya seseorang mengikuti kebenaran walaupun tidak diikuti oleh banyak orang. Hendaknya seorang mengikuti kebenaran walaupun kebenaran itu dianggap asing dan tidak diikuti oleh kebanyakan orang. Ya, dari mana faedah ini? Dari ayat yang ke-24 tadi. Jadi Allah, para rasul membantah orang-orang musyrik ketika mereka menyatakan kami ikuti leluhur kami. Maka para rasul menyatakan, apakah kalian tetap mengikuti leluhur kalian walaupun aku membawa ajaran yang lebih baik daripada ajaran leluhur kalian? Artinya rasul membawa ajaran yang dianggap aneh oleh kaumnya. Jelas. Nah, lantas apa sikap kaumnya? Tetap ingkar, lebih mengikuti ajaran leluhur karena ajaran rasul dianggap asing dan aneh dan tidak diikuti oleh kebanyakan orang. Nah, sikap kita tidak seperti itu. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita harus mengikutinya walaupun kebenaran ini dianggap asing dan tidak diikuti oleh kebanyakan orang ya. Jelas apa ya? Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-25, kekafiran bisa mengantarkan pada siksaan. Kekafiran bisa mengantarkan pada siksaan. Karena Allah nyatakan setelah mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir dibantah oleh para rasul, orang kafir ini berkata apa? Inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami tetap ingkar dengan risalah yang kalian bawa. Maka apa akibatnya? Allah katakan fantaqomna minhum, kami pun membalas mereka. Artinya Allah menyiksa mereka. Nah, berarti kekafiran bisa mengantarkan pada siksa. Bukan kekafiran saja, kemaksiatan walaupun belum sampai pada tingkat kekafiran, ini juga bisa mengantarkan pada siksa Allah ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat 25, perintah untuk melihat keadaan orang-orang yang Allah siksa. Perintah untuk melihat keadaan orang-orang yang Allah siksa. Sebab Allah nyatakan fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Tapi kita diperintahkan untuk melihat. Melihat di sini maksudnya mau berpikir, kenapa mereka dulu siksa? Oh, gara-gara ini.
Kenapa kaum Lut dulu disiksa? Oh, karena mereka kafir, mereka juga apa? LGBT ya, disiksa. Nah, berarti kalau kita nggak mau disiksa, jangan sampai ada yang kafir dan jangan sampai ada yang LGBT. Nah, itu contohnya Bapak ya. Nah, dengan inilah kita bisa mengambil pelajaran, melihat keadaan umat-umat terdahulu. Nah, itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat 22 ya, sampai ayat ke-25. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya, ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa il qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Sampai sini aja, 3 ayat. Wa il qala Ibrahimu li abihi wa qaumi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, kecuali dari Tuhan yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin, karena sayahdin, sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih, dan Ibrahim telah menjadikan itu sebagai kalimat yang abadi pada keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka bisa kembali. Jadi terjemahan seluruhnya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali dari Tuhanku yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim telah menjadikan itu sebagai kalimat yang abadi, kekal pada keturunannya, agar mereka bisa kembali. Nah, inilah ayat ke-26 sampai ayat ke-28. Kita bahas. Di sini Allah menyatakan, wa il qala Ibrahimu li abihi wa qaumi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Ibrahim, siapa Ibrahim? Nabi Ibrahim ya, Abul Anbiya. Beliau punya gelar bapaknya para nabi. Kenapa demikian? Nah, karena dari keturunan beliau inilah muncul para nabi. Pertama dari Ismail. Nanti keturunannya siapa? Nabi Muhammad. Dari Ishak, Yakub, Yusuf, terus ke bawah, kalangan Bani Israel, Yahudi. Jadi orang Yahudi memang keturunan para nabi ya. Kita akui mereka adalah keturunan orang mulia, tapi sayangnya mereka tidak mulia. Ya tidak, karena kebanyakan Bani Israel, orang-orang Yahudi, beriman tidak? Tidak, rata-rata kafir. Memang ada di antara mereka muslim, masuk Islam, tapi mayoritasnya mereka kafir ya. Padahal mereka keturunan yang mulia. Bahkan Allah banyak dalam ayat Al-Quran memanggil mereka apa? Ya Bani Israel. Wahai Bani artinya apa? Keturunan Israel. Apa hikmahnya Allah memanggil dengan wahai Bani Israel? Kata para ulama, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka adalah keturunan orang yang mulia, maka sudah seharusnya mereka meniru leluhur mereka yang mulia, yaitu Israel. Israel itu siapa? Nabi Yakub, nama lain Nabi Yakub. Israel dari kata Isra, artinya Abdun, Allah, Abdullah, hamba Allah ya. Nah, kita kembali, Nabi Ibrahim dapat gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, di sini Allah menceritakan tentang perkataan Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya dan kaumnya. Ayahnya siapa? Namanya Azar ya. Dan kaumnya daerah mana? Palestina sana ya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar dan kaumnya.
Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Apa yang disembah oleh kaumnya dan ayahnya? Berhala. Jadi mereka nyembah berhala, patung-patung. Nah, di sini Nabi Ibrahim mau menampakkan di hadapan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Apapun yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali dari yang telah menciptakanku. Artinya ini dikecualikan. Maksudnya begini, Bapak. Ayahnya Ibrahim dan kaumnya Nabi Ibrahim, mereka kan punya sembahan, ya tidak? Betul tidak? Banyak tidak? Nah, yang termasuk mereka sembah adalah Allah. Nah, kalau misalkan Nabi Ibrahim cuma berkata, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, berarti berlepas diri dari Allah. Makanya Nabi Ibrahim memberikan pengecualian, kecuali dari yang telah menciptakanku. Artinya semua yang kalian sembah, aku berlepas diri dari semua itu, kecuali dari Allah. Jelas ya? Dia kecuali dari Allah yang telah menciptakanku. Kenapa? Fa innahu sayahdin, karena sungguhnya dia Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Kata Imam Al-Mahali, yursyiduni lidini, dia akan membimbingku menuju agamanya. Nah, di sini Nabi Ibrahim menampakkan tauhid, berlepas diri dari syirik. Nah, berarti kalau Nabi Ibrahim saja menampakkan itu di hadapan orang musyrik, kalau kita disyariatkan enggak? Disyariatkan ya, selama tidak menimbulkan mudarat. Ya, kalau timbul mudarat nanti kita dipersekusi. Ya, nggak usah ya. Cukup kita menampakkan dengan perbuatan kita. Ya. Di antaranya apa? Perbuatan kita yang menampakkan berlepas diri dari orang musyrik. Ya, kalau mereka mengadakan acara yang manusia, jangan ikut. Jangan nonton. Oh, nonton apa? Saya kan cuma nonton. Ya, keberadaan kamu di situ nonton, tandanya apa? Setuju. Ya, saya kan nggak cuma nonton. Hati-hati. Karena kalau Allah memberikan siksa kepada mereka, nurunkan azab kepada mereka, kena juga kepada kita yang nonton. Jelas apa ya? Jadi nggak bisa alasan, saya kan cuma nonton. Enggak. Kan ada hadis Nabi, disebutkan oleh Aisyah, Nabi pernah menyatakan ada satu pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Ketika mereka sudah sampai ke tanah lapang, pasukan ini dibenamkan oleh Allah. Dari pasukan terdepan sampai belakang. Pasukannya panjang. Oke, ini rombongan banyak sekali. Dari depan sampai belakang ditenggelamkan ke dalam bumi. Nah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka dibenamkan? Padahal di situ ada pasar-pasar mereka. Artinya para pedagang, enggak? Jadi ini pasukan kan mau nyerang Ka'bah nih. Ada para pedagang, ayo beli ini. Dan ada orang yang bukan termasuk golongan mereka. Orang ini mau lewat, kebetulan ada pasukan. Tapi tetap dibenamkan. Dibenamkan semua kata Nabi, tapi nanti dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Nah, pertanyaan kenapa tetap dibenamkan? Faedahnya apa? Kata para ulama, kalau Allah sudah menurunkan siksa, tidak pandang bulu. Siapapun yang itu kena. Makanya kita dianjurkan menjauhi apa? Para pelaku maksiat, para pelaku syirik dan semacamnya. Karena apa? Kalau kita dekat dengan mereka, walaupun cuma nonton, orang lagi main judi, kita nonton aja. Kalau mereka kena siksa, yang nonton pun kena. Jelas apa ya? Ya, insya Allah ini pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.